ke-61, minggu yang ke-9 tahun 2020. Sudah lama lagi, habis dan orang mempersiapkan ini untuk berjemaah dan Paskah. Tema kita adalah hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Nasihat artinya ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Setiap orang membutuhkan nasihat yang baik. Biasanya dari orang tua, orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Entahlah di dalam kehidupan keluarga, lingkungan kerja, dan pelayanan. Nasihat yang baik patutlah didengar, sebab pasti bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dinasehati. Memang ada orang yang mau saya nasihat karena dia merasa dia hebat, itu hati keras. Tetap orang sebagai gembala harus menasihati. Dia mau terima atau nyanda, itu urusan dia. Nah, hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Dalam 1 Petrus 5 ayat 1-11, Rasul Petrus memberikan pesan penting kepada pemimpin rohani agar mereka menjadi teladan Bagi kawanan domba yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Seorang gembala bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga Seorang panutan yang menunjukkan kasih, ketulusan, dan ketaatan kepada Tuhan dalam hidupnya. Gembala di sini bukan cuma berarti laki-laki, tapi konteks kita laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi murid Tuhan. Kalau orang sudah dibaptis dan sudah di sini, kira-kira seperti itu ya. dalam kehidupan sehari-hari kita semua dipanggil untuk menjadi gembala dalam berbagai peran, sebagai orang tua dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam gereja, dan sebagai orang Kristen dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang benar dalam setiap aspek kehidupan ini? Marilah kita renungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama, gembala harus memimpin dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Itu dicatat di 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, seorang pemimpin yang sejati melayani dengan kerendahan hati, bukan karena terpaksa atau karena tekanan dari orang lain. Contoh konkret dalam keluarga, orang tua yang membimbing anak-anaknya dengan kasih dan kesabaran, bukan dengan kemarahan atau pemaksaan, akan lebih berhasil membentuk karakter yang lebih baik dalam diri anak-anaknya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita orang tua. Karena kadang-kala anak mau suka, mesti orang tua mau. Nah, ini juga menjadi tantangan orang bimbing bagaimana supaya dia bisa jadi, ya. Yang kedua, gembala tidak boleh melayani demi keuntungan pribadi. 1 Petrus 5 ayat 2b menyatakan bukan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pelayanan sejati tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu kekayaan, popularitas, atau kedudukan. Contoh konkret dalam keluarga, orang tua yang mengajar anak-anaknya dengan nilai kehidupan yang benar, bukan hanya demi kebanggaan atau pujian dari orang lain. Nah, yang ketiga, gembala harus menjadi contoh, bukan bertindak sewenang-wenang. 1 Petrus 5 ayat 3 mencatat, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Seorang pemimpin tidak boleh harus memberi perintah, tetapi harus memberi contoh
dalam perkataan dan perbuatan. Contoh dalam keluarga, orang tua yang mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anaknya, tetapi juga menerapkannya dalam hidup sehari-hari, seperti berdoa bersama dengan keluarga dan pengampunan kesalahan, mengampuni kesalahan. Saya di rumah berapa kali marah pas Teman. Dok, habis itu Polo Pak dia kau bilang, Bapak minta maaf kalau salah, supaya adik jangan bikin begitu ulang. Jadi orang mesti bikin perdamaian sebelum dia dendam Pak orang. Ini kalau orang nyandak, dia semua ingat-ingat, oh sebentar kamu cari balas. Kira-kira begitu. Nah, yang keempat, gembala yang setia akan mendapat upah dari Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4 mencatat, maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Artinya apa? Setiap jeripaya dalam pelayanan yang dilakukan dengan tulus akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Meskipun di dunia ini mungkin tidak selalu dihargai. Contoh orang Yesus juga beberapa tahun ini yang ada tombol. Kami nak melayani dengan Tuhan tulus, Yesus mau berhenti. Ya kan? Kalau pegawai kan kalau nak dapat gaji berhenti kalau Tuhan. Jadi ini beda ya. Jadi orang ini bukan cuma pelayan khusus, semua ya. Jadi orang tua yang dianggap gembala lakukan ini secara terus-menerus. Nah, orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan iman akhirnya melihat mereka bertumbuh Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itu orang berupah. Kalau orang ajar-ajarkan terus ya, sama dengan almarhum Pak Budi sebelum dia meninggal, waduh anak cucu semua baptis. Ya, jadi Pak Aldi juga menjadi teladan karena Opa ada ajarkan itu nilai-nilai kerohanian ya kepada anak dan cucu. Jadi sebagai Yesus sangat memberi apresiasi buat Pak Budi. Ini anak Alicia dari kecil dia bola ya gitu ya sampai sekarang sebesar tidak terasa dia nikah ya sekolah minggu kan. Dan yang kelima, gembala harus rendah hati dan bersandar kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu semua seorang terhadap yang lain mengenakan rendah hati. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kesombongan dapat menghancurkan kepemimpinan seseorang, tetapi kerendahan hati membawa berkat. Ini firman Tuhan. Nah, dalam keluarga, orang tua yang mau mengakui kesalahannya di depan anak-anaknya akan mendapatkan rasa hormat yang lebih besar daripada yang selalu merasa benar. Jadi orang memarah tuh anak itu wajar. Marah di situ maaf, minta maaf, sesalah ada ajar pukul di pantat misalnya, gitu ya. Yang penting jangan pukul di kepala. Kalau mengajar tuh anak ya. Nah, Yang keenam, gembala harus waspada terhadap serangan iblis. Nah, ini yang berbahaya sekali. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa Yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap pemimpin harus selalu berjaga-jaga terhadap godaan dan tipu daya iblis yang ingin menghancurkan Pelayanan. Kalau mau baku tantang bakal lain mungkin pelayan berani. Maka godaan itu tidak kelihatan. Tuhan Yesus saja waktu dia berpuasa iblis datang goda. Jadi kalau dia bukan Tuhan, Dia serta ikoba iblis. Tapi karena dia Tuhan, dia bilang kenyanglah iblis. Cuma Tuhan Allah yang kamu sembah. Ya. Jadi orang hanya sebagai manusia biasa untuk mencegah serangan iblis, satu-satunya hanya berdoa. Minta kekuatan supaya Tuhan kuatkan supaya orang yang tergoda. Karena banyak orang suka tergoda orang lain.
Tuhan menyeberang karena ada jambatan, karena ini ya banyak ya rekan-rekan gitu. Nah, saudara-saudara, yang ketujuh, gembala harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Dan menguatkan. Jadi ayat semua ATDP buka di itu. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya setiap pemimpin pasti mengalami tantangan, tetapi Tuhan berjanji untuk menguatkan dan memulihkan mereka yang tetap setia. Itu orang ke tempat kerja, apa semua tantangan itu pasti ada. Tapi kalau orang selalu mengandalkan Tuhan sebelum melangkah, maka Tuhan akan memberikan kita. Nah, sebagai gembala baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik. Kita harus melayani dengan kerelaan, kerendahan hati, dan selalu berjaga-jaga terhadap Quran. Jika kita tetap setia, jadi kata kunci di sini setia, Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah lain. Marilah kita semua menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan bukan firman-Mu. Biar Engkau sempurnakan supaya firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan hari per hari. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap setia terhadap Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita membawa persembahan. Kita akan membawa persembahan dengan menyanyi NMDT nomor 15, air seluruh umat.